Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan siapapun yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Jessica Febrianti Manalu. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah. Dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu pada mata kuliah Sejarah Afrika, di mana judul kita pada hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai peran bangsa Afrika dalam Perang Dunia Kedua dan upaya-upaya bangsa Afrika dalam memperoleh kemerdekaan. Nah, adapun pokok bahasannya, pembahasannya yaitu yang pertama, daerah-daerah bekas jajahan bangsa Eropa. Nah, pada akhir Perang Dunia Kedua, hampir seluruh wilayah Afrika berada di bawah kendali kolonial Eropa, di mana pembagian wilayah ini merupakan warisan dari Konferensi Berlin pada tahun 1884 sampai dengan 1885, dan membagi Afrika tanpa mempertimbangkan kondisi etnis dan budaya penduduk setempat, di mana yang pertama itu ada wilayah jajahan Inggris. Wilayah jajahan Inggris ini meliputi sebagian besar Afrika bagian timur dan juga bagian selatan. Termasuk diantaranya itu ada Mesir, Sudan, Kenya, Uganda, Tanzania, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Zambia, dan juga Afrika Selatan. Nah, Inggris menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung yang disebut dengan indirect rule, yang memanfaatkan struktur kepemimpinan lokal untuk mengendalikan wilayah kolonial. Kemudian ada wilayah jajahan Perancis, di mana wilayah ini mencakup Afrika Barat dan Afrika Utara yang luas, yang meliputi Senegal, Mali, Niger, Pantai Gading, Guinea, Burkina Faso, ada Chad, ada Kamerun, dan yang lainnya. Kemudian ada lagi yang ketiga, wilayah jajahan Belgia, di mana terbatas pada Kongo dan juga Burundi, di mana Kongo ini khususnya mengalami eksploitasi brutal di bawah kekuasaan Raja Leopold II. Kemudian ada yang keempat, yaitu wilayah jajahan Portugal, di mana ini meliputi Angola, Mozambik, Guinea Bissau, dan juga Cape Verde, di mana Portugal merupakan kekuatan kolonial yang paling lama bertahan di Afrika, di mana wilayah jajahan Spanyol dan Italia itu relatif kecil, dengan Spanyol menguasai Guinea Khatulistiwa dan Sahara Spanyol, sementara Italia itu menguasai Libya, Eritrea, dan Somalia. Dan wilayah kolonial ini menciptakan batas-batas artifisial yang memisahkan kelompok etnis dan menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda, menjadi akar konflik di banyak negara Afrika pasca kemerdekaan. Eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja selama masa kolonial juga meninggalkan dampak ekonomi yang masih dirasakan hingga kini. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya itu mengenai pergerakan kemerdekaan di Afrika Utara. Nah, Afrika Utara menjadi salah satu kawasan pertama di benua Afrika yang mengalami gelombang pergerakan kemerdekaan pasca Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara seperti Aljazair, Tunisia, Maroko yang berada di bawah kekuasaan Perancis serta Libya di bawah Italia berjuang keras untuk meraih kedaulatan. Yang pertama yaitu Mesir. Mesir ini merupakan negara pertama di Afrika Utara yang memperoleh kemerdekaan formal pada tahun 1922, di mana meskipun pengaruh Inggris masih kuat hingga revolusi 1952 yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser, revolusi ini tidak hanya mengubah tatanan politik Mesir, tetapi juga menginspirasi gerakan nasionalisme di seluruh Afrika dan Asia. Kemudian ada yang kedua, Tunisia, mengalami perjuangan panjang di bawah kepemimpinan Habib Bourguiba yang mendirikan Partai Neo Destour pada tahun 1934. Nah, dia melakukan pendekatan diplomatik dengan mencari dukungan internasional termasuk dari Indonesia, yaitu pada tahun 1951. Dia datang ke Jakarta untuk meminta dukungan pemerintah, di mana kemudian Indonesia membentuk Panitia Pembantu Perjuangan Kemerdekaan Afrika Utara yang dikenal oleh
yang diketuai oleh Muhammad Natsir. Tunisia akhirnya memperoleh kemerdekaannya itu pada tahun 1956. Kemudian ada Maroko yang berjuang melawan kolonialisme Prancis dan Spanyol. Gerakan kemerdekaan Maroko dipimpin oleh Sultan Muhammad V dan Partai Istiqlal melalui kombinasi perlawanan politik dan tekanan internasional. Maroko berhasil merdeka itu pada tahun 1956. Kemudian ada Aljazair yang mengalami perjuangan kemerdekaan paling panjang dan berdarah di Afrika Utara. Nah, pergerakan kemerdekaan di Afrika Utara ini memberikan inspirasi bagi negara-negara lain di Afrika untuk terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kolonialisme. Kemudian yang C, politik apartheid di Afrika Selatan. Afrika Selatan memiliki pengalaman unik dalam sejarah kolonialisme Afrika. Setelah menjadi koloni Belanda dan kemudian Inggris, Afrika Selatan memperoleh status dominion pada tahun 1910. Namun kemerdekaan formal ini tidak berarti kebebasan bagi mayoritas penduduk kulit hitam. Pada tahun 1948, Partai Nasional yang dinominasi oleh kaum Afrikaner atau keturunan Belanda memenangkan pemilihan umum secara resmi dengan menerapkan sistem apartheid. Apartheid adalah kebijakan pemisahan rasial yang sistematis yang membagi penduduk Afrika Selatan ke dalam 4 kelompok: kulit putih, kulit hitam, kulit berwarna atau colored, dan Asia. Sistem ini mengatur setiap aspek kehidupan mulai dari tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, hingga pelayanan publik. Berbagai undang-undang diskriminatif diberlakukan seperti grup Areas Act dan memisahkan tempat tinggal berdasarkan ras. Population Registration Act yang mengklasifikasikan penduduk berdasarkan ras, dan Bantu Education Act yang memberikan pendidikan berkualitas rendah untuk orang berkulit hitam. Mayoritas penduduk kulit hitam kehilangan hak politik, ekonomi, dan sosial di negara mereka sendiri. Perlawanan terhadap apartheid ini dimulai sejak awal penerapannya. Kongres Nasional Afrika atau ANC yang didirikan pada tahun 1912 menjadi garda depan perjuangan anti-apartheid. Nelson Mandela bergabung dengan ANC pada tahun 1942 yang menjadi salah satu pemimpin utama gerakan ini. Pada tahun 1949, ANC meluncurkan program aksi pembangunan sipil dan melakukan demonstrasi damai. Nelson Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika pada 1994, di mana itu menandai akhirnya era apartheid. Kemudian, politik rasial. Politik rasial hanya terjadi di Afrika Selatan, tetapi merupakan ciri khas sistem kolonial di seluruh Afrika. Diskriminasi rasial menjadi alat utama kekuatan kolonial untuk mempertahankan dominasi atas penduduk asli Afrika. Di berbagai aspek wilayah kolonial, Eropa menikmati hak istimewa dalam aspek kehidupan. Mereka menguasai tanah-tanah terbaik, mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi, bekerja di posisi-posisi penting pemerintahan dan perusahaan, serta memiliki akses penuh terhadap fasilitas publik. Sebaliknya, penduduk Afrika dibatasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas sosial. Dalam konteks Perang Dunia, politik rasial menampakkan wajahnya yang paling kontradiktif. Jutaan tentara Afrika direkrut untuk berperang demi kekuatan kolonial Eropa. Prancis merekrut 1,5 juta tentara dari kolonialnya di Afrika untuk berperang di berbagai front Eropa. Inggris merekrut sekitar 100.000 tentara dari Kenya yang bergabung dalam King's African Rifles. Namun tentara Afrika ini dibayar lebih rendah daripada tentara kulit putih. Tidak pernah dipromosikan ke pangkat tinggi dan sering diperlakukan sebagai pasukan kelas 2. Pengalaman dalam perang justru membuka mata para tentara Afrika terhadap ketidakadilan sistem kolonial.
Mereka yang telah berjuang dan berkorban untuk kebebasan Eropa kembali ke tanah air mereka hanya untuk menghadapi diskriminasi yang sama. Hal ini memperkuat kesadaran nasionalisme dan mendorong mereka untuk menuntut kemerdekaan dan kesetaraan. Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung menjadi momentum penting dalam perjuangan melawan politik rasial. Dalam konferensi ini, para pemimpin dari 29 negara Asia dan Afrika menegaskan penolakan mereka terhadap segala bentuk diskriminasi rasial. Dasasila Bandung yang dihasilkan dari konferensi ini menjadi landasan moral bagi perjuangan kemerdekaan dan penghempusan diskriminasi rasial di seluruh dunia. Perjuangan melawan politik rasial ini hanya terbatas pada wilayah kolonial di Afrika. Gerakan hak sipil di Amerika Serikat, perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan, dan berbagai gerakan kesetaraan di seluruh dunia saling menginspirasi dan memperkuat satu sama lain. Tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., dan Malcolm X menjadi simbol perjuangan melawan diskriminasi rasial yang menginspirasi jutaan orang. Demikian video saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir.